Tepat di hari ulang tahunku, suami malah pulang subuh dan mengaku baru saja tidur dengan bosnya. Hatiku hancur. Aku hanya meniup lilinku, lalu pergi selamanya. Kutinggalkan sebuah surat di meja makan. Suami tidak pernah menyangka, surat yang kutinggalkan di meja makan itu adalah surat. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma rendang yang kaya rempah memenuhi unit apartemen sederhana mereka. Kamila mengaduk kuah kental itu untuk terakhir kalinya sebelum mematikan kompor. Asap tipis mengepul, membawa wangi yang seharusnya membawa kebahagiaan. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-30. Tentu, hari ini juga hari kerja biasa. Tapi Kamila sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk membuat malam ini spesial. Di atas meja makan mungil yang hanya muat untuk 2 orang, telah tertata piring-piring terbaik mereka. Bukan porselen mahal, hanya keramik putih bersih yang selalu mereka gunakan untuk acara khusus. Ada juga udang saus padang dan tumis kangkung favorit Rehan. Semuanya dimasak oleh Kamila dengan tangannya sendiri. Kamila melirik jam di dinding. Pukul 7 malam. Rehan seharusnya sudah dalam perjalanan pulang. Ia merapikan hijab bergo sederhana yang ia kenakan di rumah, lalu berjalan ke kamar tidur. Di atas tempat tidur, tergeletak sebuah kotak kecil berbungkus kertas kado berwarna biru polos. Isinya sebuah jam tangan, bukan jam tangan mewah yang harganya puluhan juta, tapi jam tangan kulit sederhana yang ia tahu Rehan butuhkan. Jam tangan lama Rehan talinya sudah putus. Kamila menabung sedikit demi sedikit dari uang belanja yang diberikan Rehan, menyisihkannya selama berbulan-bulan untuk bisa membelikan hadiah ini. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Kamila selalu hidup sederhana. Rehan, suaminya, adalah seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan properti yang sedang naik daun, PT Cipta Kencana. Rehan mengira Kamila adalah wanita biasa dari keluarga biasa, yatim piatu yang beruntung dinikahinya. Kamila tidak pernah meralat anggapan itu. Dia sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Dia sengaja hidup prihatin, di apartemen kecil ini, memakai pakaian sederhana, dan mengatur uang belanja dengan sangat hemat. Baginya, semua ini adalah ujian. Ujian untuk menemukan cinta sejati. Dia ingin dicintai sebagai Kamila, wanita sederhana berhijab, bukan sebagai Kamila, pewaris tunggal perusahaan tempat suaminya bekerja. Perusahaan itu, PT Cipta Kencana, adalah amanah dari almarhum ayahnya. Kamila tidak pernah campur tangan dalam manajemen sehari-hari. Dia mempercayakannya pada dewan direksi yang ditunjuk ayahnya, sementara dia memantau segalanya dari jauh, melalui laporan rahasia yang dikirimkan pengacara keluarganya. Dia tahu posisi Rehan. Dia tahu gaji Rehan. Dan dia tahu bahwa Rehan seharusnya bisa hidup lebih dari ini. Tapi Rehan selalu mengeluh uangnya pas-pasan, selalu berkata ada kebutuhan mendadak. Kamila, dalam usahanya menjadi istri yang baik, hanya mengangguk dan semakin mengencangkan ikat pinggang. Dia percaya suaminya sedang berjuang untuk masa depan mereka. Getaran ponsel di atas meja membuyarkan lamunannya. Nama, Mas Rehan, tertera di layar. Kamila tersenyum, mengira suaminya akan bilang sedang di jalan. Assalamualaikum, Mas, sapanya ceria. Waalaikumsalam, Mil. Dengar, maaf sekali, sepertinya aku tidak bisa pulang cepat malam ini. Suara Rehan terdengar datar dan lelah di seberang sana. Senyum Kamila langsung memudar. Loh, kenapa? Ada masalah di kantor? Aku sudah masak makanan kesukaan kamu. Terdengar helaan napas berat. Banyak kerjaan. Ada laporan yang harus selesai malam ini juga untuk Bufia. Penting sekali. Kamu makan malam duluan saja, ya? Jangan tunggu aku. Ini mungkin sampai tengah malam. Bufia. Nama itu lagi. Via adalah atasan langsung Rehan, manajer regional yang terkenal cantik, kaya, dan ambisius. Belakangan ini, Rehan semakin sering menyebut nama itu. Lembur karena Bufia. Rapat mendadak dengan Bufia. Pergi keluar kota mendampingi Bufia. Hati Kamila merasakan sedikit sengatan tidak nyaman, tapi ia segera menepisnya. Ia harus berbaik sangka pada suaminya. Oh, begitu ya, Mas. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu semangat ya kerjanya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan, ucap Kamila, berusaha keras menjaga suaranya agar tidak terdengar kecewa. Iya, sudah dulu ya, aku sibuk sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambungan terputus.
Kamila berdiri mematung di depan meja makan. Aroma rendang yang tadi begitu harum, kini terasa menyesakkan. Dia menatap 2 piring yang tertata rapi, kursi kosong di seberangnya, dan kue tar coklat kecil yang ia beli tadi siang, masih tersimpan di dalam kulkas. Ada lilin angka 3 dan 0 di atasnya. Kecewa menjalari hatinya, begitu pekat. Ini ulang tahunnya. Apakah Rehan lupa? Sepertinya begitu. Tidak ada ucapan selamat sama sekali darinya sejak pagi. Jam 9 malam. Kamila memutuskan untuk sholat Isya, menenangkan hatinya. Dia berdoa agar Rehan selalu dilindungi, agar pekerjaannya lancar, dan agar rumah tangga mereka selalu dalam keberkahan. Dia mencoba memaafkan suaminya. Mungkin pekerjaannya memang sedang berat. Jam 10 malam. Makanan di meja sudah benar-benar dingin. Kamila menutupinya satu persatu dengan tudung saji. Dia duduk di sofa, menyalakan televisi tanpa minat. Matanya terus melirik ke arah pintu, berharap ada suara kunci diputar. Jam 11 malam. Kamila mencoba menelepon Rehan. Hanya ingin mendengar suaranya, mungkin mengucapkan selamat malam. Tapi panggilannya tidak diangkat. Panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Kamila mengerutkan kening. Sibuk sekalikah? Bahkan untuk mengangkat telepon istrinya sedetik saja tidak bisa? Jam setengah 12 malam. Kamila mengirim pesan singkat. Mas, kamu baik-baik saja? Kok teleponnya dialihkan? Aku khawatir. Pesan itu terkirim, centang 1. Tidak terkirim. Jantung Kamila mulai berdebar tidak nyaman. Jam dinding berdentang 12 kali. Tepat tengah malam. Hari ulang tahunnya yang ke-30 telah tiba. Kamila duduk sendirian di ruang tamu yang sunyi. Dia memejamkan mata, setetes air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Dia merasa begitu kesepian. Dia mengambil ponselnya lagi, berniat menelepon Rehan sekali lagi. Namun, sebelum dia sempat menekan nomor Rehan, sebuah notifikasi pesan baru muncul di layarnya. Dari nomor yang tidak dikenal. Kamila membukanya dengan perasaan bingung. Isi pesan itu singkat, namun dampaknya seperti hantaman palu besar di dadanya. Suamimu tidak lembur. Dia bersamaku. Selamat ulang tahun. Di bawah pesan itu, terlampir sebuah foto. Foto Rehan, suaminya, sedang tertidur di ranjang yang asing. Kemeja kerjanya tergeletak di lantai, dan di sampingnya, tampak bahu telanjang seorang wanita dengan rambut panjang tergerai. Kamila tidak perlu melihat wajah wanita itu untuk tahu siapa dia. Aroma parfum mahal yang sering menempel di baju kerja Rehan, beberapa bulan terakhir sudah memberinya petunjuk. Itu pasti Via. Ponsel itu terjatuh dari genggaman Kamila yang gemetar. Dunianya serasa berhenti berputar. Napas Kamila tercekat di tenggorokan. Ruangan yang tadinya hanya terasa sunyi, kini terasa hampa dan dingin menusuk tulang. Dia memungut ponselnya yang tergeletak di lantai keramik. Tangannya gemetar hebat sampai-sampai dia kesulitan membuka kunci layar. Jantungnya berdebar begitu kencang, memukul-mukul dadanya seolah ingin keluar. Dia membuka pesan itu lagi, berharap matanya salah lihat. Berharap itu hanya editan foto murahan, atau lelucon kejam dari orang iseng. Tapi foto itu terlalu jelas. Itu Rehan. Itu kamar hotel yang mewah, bukan kamar apartemen sederhana mereka. Itu adalah bukti nyata sebuah pengkhianatan. Selamat ulang tahun. 2 kata itu kini terdengar seperti ejekan paling menyakitkan yang pernah ia dengar. Si pengirim pesan ini tahu hari ini ulang tahunnya. Si pengirim pesan ini sengaja mengirimkannya tepat pukul 12 malam. Tidak. Ini tidak mungkin. Mas Rehan tidak mungkin melakukan ini, bisik Kamila pada dirinya sendiri. Ada secuil harapan di hatinya yang berusaha menyangkal kenyataan pahit itu. Dengan jari-jari yang kaku karena syok, Kamila menekan tombol panggil ke nomor Rehan. Panggilan pertama. Terdengar nada sambung beberapa kali, lalu suara operator yang dingin menjawab, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Silakan coba beberapa saat lagi. Dia tidak menyerah. Dia menekan tombol panggil lagi. Panggilan kedua. Hasilnya sama. Panggilan ketiga. Sama. Panggilan keempat, kelima, keenam. Dia terus menekan tombol panggil itu berulang kali, seperti orang kesetanan. Setiap kali suara operator terdengar, secuil harapannya terkikis. Dia beralih ke panggilan aplikasi pesan. Berdering, tapi tidak diangkat. Dia mencoba menelepon lagi ke nomor biasa. Kali ini, langsung dialihkan ke kotak suara. Rehan telah mematikan ponselnya. Atau mungkin, ponselnya dimatikan oleh wanita yang bersamanya. Kepala Kamila terasa pusing. Dia mencengkram kepalanya, air mata kini mengalir deras tanpa bisa ia bendung.
Puluhan kali. Dia yakin dia sudah mencoba menelepon suaminya puluhan kali dalam rentang waktu 30 menit. Hasilnya nihil. Rehan menghilang. Rehan memblokir aksesnya. Dia teringat nomor tak dikenal tadi. Dengan tangan gemetar, dia mencoba menelepon nomor itu. Panggilan itu langsung ditolak. Dia mencoba mengirim pesan. "Anda siapa? Apa maksud Anda mengirim foto ini?" Pesan itu terkirim, centang 2 biru. Dibaca. Tapi tidak ada balasan. Kamila terduduk lemas di lantai. Punggungnya bersandar pada sofa. Pandangannya kosong menatap meja makan yang masih tertata rapi. Rendang dan udang saus padang itu kini terlihat seperti sampah baginya. Dia merasa bodoh. Betapa bodohnya dia selama ini. Dia rela hidup sederhana, menghemat setiap sen, mendukung suaminya yang dia kira sedang berjuang keras. Ternyata, suaminya sedang berjuang di atas ranjang wanita lain. Wanita miskin yang bisanya cuma ngerepotin aja. Tiba-tiba Kamila teringat ucapan Rehan minggu lalu. Saat itu Kamila meminta uang tambahan untuk membeli obat untuk ibunya di kampung. Rehan membentaknya di telepon, mengatakan dia tidak punya uang, dan Kamila hanya bisa merepotkan saja. Kamila menangis saat itu, tapi dia memaafkannya. Berpikir Rehan sedang stres karena pekerjaan. Sekarang, kata-kata itu kembali terngiang. Apakah itu yang Rehan pikirkan tentangnya? Wanita miskin yang merepotkan? Jam 1 dini hari. Kamila bangkit. Dia berjalan ke kulkas, mengeluarkan kue tart coklat kecil itu. Dia meletakkannya di atas meja makan, di antara piring-piring makanan dingin yang gagal. Dia menancapkan 2 lilin angka, 3 dan 0. Tapi dia tidak menyalakannya. Dia hanya duduk di sana, memandangi kue itu dalam diam. Tangisnya sudah berhenti. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang luar biasa. Dia teringat janjinya pada almarhum ayahnya. "Ayah, aku akan mencari pria yang mencintaiku apa adanya. Bukan karena warisan ayah." Dia teringat bagaimana ayahnya tersenyum dan berkata, "Hati-hati, nak. Dunia ini panggung sandiwara. Pastikan kamu tahu siapa yang tulus, dan siapa yang hanya memakai topeng." Rupanya, selama 5 tahun ini, dia hidup dengan pria bertopeng. Pria yang dia cintai, dia layani, dia doakan setiap malam, ternyata adalah aktor paling hebat. Dan dia, Kamila, adalah penonton bodoh yang tertipu mentah-mentah. Jam 2 dini hari. Dia masih di posisi yang sama. Tidak bergerak. Jam 3 dini hari. Suara adzan subuh dari masjid terdekat mulai terdengar sayup-sayup. Tapi itu masih terlalu awal. Mungkin itu adzan awal. Tapi Kamila tidak peduli. Hatinya sudah mati rasa. Jam 4 dini hari. Dia masih terjaga. Matanya kering dan perih karena terlalu lama terbuka, bengkak karena air mata yang sudah mengering. Dia tidak lagi merasa sedih. Dia merasa marah. Bukan amarah yang meledak-ledak. Ini adalah amarah yang dingin, yang membeku, yang menusuk. Amarah seorang wanita yang telah memberikan segalanya, namun dibalas dengan pengkhianatan paling hina di hari paling spesialnya. Pukul 4.30 pagi. Terdengar suara kunci diputar di pintu depan. Jantung Kamila berhenti berdetak sejenak. Dia menoleh ke arah pintu dengan gerakan pelan, seperti mesin rusak. Pintu itu terbuka. Rehan masuk, sedikit terhuyung. Kamar itu gelap, hanya diterangi lampu meja kecil di sudut. Kamila berdiri. Rehan terkejut melihat Kamila berdiri di ruang makan yang remang-remang. "Kamila, kamu belum tidur?" Suaranya serak. Kamila tidak menjawab. Dia hanya menatap suaminya. Dari atas sampai bawah. Kemeja kerja yang ia setrika rapi kemarin pagi, kini kusut luar biasa. 2 kancing atasnya terbuka. Dan yang paling menghancurkan, ada aroma yang sangat jelas tercium dari jarak 3 meter. Aroma parfum wanita yang sangat mahal. Parfum yang sama dengan yang dipakai Via saat acara makan malam perusahaan bulan lalu. Aroma itu bercampur dengan bau alkohol yang samar. Kamu dari mana, Mas?" tanya Kamila. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Datar, dingin, dan tanpa getaran. Rehan mengibaskan tangannya, berjalan sempoyongan melewatinya menuju kamar. "Lembur? Aku sudah bilang kan, lembur? Lembur?" Kamila mengulang kata itu. "Lembur sampai ke mejamu kusut begitu? Lembur sampai bau parfum wanita menempel di seluruh badanmu?" Langkah Rehan terhenti. Dia berbalik, menatap Kamila dengan tatapan yang tidak Kamila kenali. Tatapan jengkel dan arogan. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun di matanya. Langkah Rehan terhenti. Dia berbalik, dan ekspresi di wajahnya berubah drastis. Lelahnya hilang,
digantikan oleh kekesalan yang tidak ditutup-tutupi. Matanya yang sedikit memerah menatap Kamila dengan tajam. Ini bukan tatapan suami pada istrinya, ini tatapan orang asing yang terganggu. "Kamu interogasi aku?" desisnya. Suaranya rendah dan berbahaya. Kamila menggeleng pelan. Kegetiran memenuhi rongga dadanya. "Aku tidak menginterogasimu, Mas. Aku bertanya. Aku istrimu. Aku menunggumu semalaman. Aku meneleponmu puluhan kali." Suara Kamila tetap datar, namun ada penekanan pada kata, puluhan kali. "Aku khawatir." "Khawatir?" Rehan tertawa. Tawa yang kering dan sinis, membuat bulu kuduk Kamila berdiri. "Kamu khawatir aku kenapa? Khawatir aku kecelakaan? Atau khawatir aku tidak pulang bawa uang?" "Aku sudah masak, Mas." Kamila mengabaikan hinaan itu. Dia menunjuk ke meja makan yang tertata. "Makanan kesukaanmu. Hari ini." Kamila menelan ludah, "Hari ini ulang tahunku." Harusnya kalimat itu meluluhkan hati Rehan. Harusnya ada setitik rasa bersalah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pengakuan Kamila seolah menjadi pemicu yang meledakkan bom waktu yang selama ini Rehan simpan. Rehan menatap meja makan itu dengan jijik, lalu menatap Kamila dengan pandangan merendahkan yang belum pernah Kamila lihat sebelumnya. "Ulang tahun?" Rehan maju selangkah. Aroma parfum via dan alkohol semakin menyengat hidung Kamila. "Kamu pikir aku peduli dengan ulang tahunmu? Kamu pikir aku peduli dengan masakanmu ini?" Dia menunjuk rendang yang sudah dingin itu. "Kamu pikir aku masih berselera makan masakan kampung ini setelah merasakan kemewahan?" Kamila diam. Dia bisa merasakan darahnya surut dari wajahnya. Dia menjadi sedingin es. "Kamu mau tahu aku dari mana?" tantang Rehan. "Kamu benar-benar mau tahu?" Kamila hanya menatapnya. Tatapan kosong itu rupanya membuat Rehan semakin muak. Dia muak dengan kesabaran Kamila, muak dengan kesederhanaan Kamila, muak dengan semua topeng yang harus ia pakai selama ini di depan wanita miskin ini. "Kamu meneleponku puluhan kali?" Rehan merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya yang mati. "Tentu saja aku matikan. Mengganggu saja. Kamu pikir aku mau diganggu oleh rengekanmu saat aku sedang bersenang-senang?" "Bersenang-senang?" bisik Kamila. "Ya, bersenang-senang." Suara Rehan meninggi. "Kamu mau jawaban jujur? Kamu mau tahu aku lembur di mana?" "Aku lembur di kamar hotel bintang 5. Aku lembur di ranjang bosku." Setiap kata adalah tusukan pisau. Kamila masih berdiri tegak, tapi di dalam, dia sudah rubuh. Foto itu benar. Pesan itu benar. Rehan, yang melihat Kamila tidak bereaksi, tidak menangis, tidak histeris, menjadi semakin beringas. Dia ingin reaksi. Dia ingin Kamila hancur. "Kenapa?" Kaget, ejeknya. "Kamu pikir aku, pria sepertiku, mau selamanya hidup dengan wanita sepertimu? Wanita yang tidak bisa diajak ke pesta mahal? Wanita yang berhijab kuno? Wanita yang bahkan tidak bisa membelikan suaminya kemeja yang layak? Aku baru saja tidur dengan bosku yang kaya raya." "Via?" teriak Rehan, memastikan setiap kata terdengar jelas. "Puas? Dia memberiku segalanya malam ini." Jam tangan baru, Rehan mengangkat pergelangan tangannya, menunjukkan jam tangan mewah yang melingkar di sana, berkali-kali lipat lebih mahal dari hadiah yang Kamila siapkan. "Dia memberiku janji promosi. Dia memberiku kepuasan yang tidak pernah bisa kamu berikan." Rehan mencondongkan tubuhnya, menatap Kamila tepat di mata. Dan dengan suara penuh racun, dia mengucapkan kalimat yang membunuh sisa-sisa cinta di hati Kamila. "Dia wanita sukses. Dia kaya raya. Bukan sepertimu, wanita miskin yang bisanya cuma ngerepotin aja." Hening. Tidak ada suara di ruangan itu selain deru napas Rehan yang memburu karena amarah. Kamila tidak bergerak. Dia tidak menangis. Dia tidak gemetar lagi. Sesuatu di dalam dirinya telah putus. Sesuatu telah mati. Tapi sesuatu yang lain telah lahir. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat fokus. Rehan menunggu. Dia mengharapkan Kamila ambruk, memohon, atau setidaknya memakinya. Tapi Kamila hanya diam. Reaksi diam Kamila yang tidak terduga ini membuatnya sedikit bingung, sekaligus semakin jengkel. "Terserahlah," dengus Rehan, akhirnya memecah keheningan. Dia merasa sudah memenangkan pertarungan ini. Dia sudah menghancurkan Kamila. "Aku capek. Aku mau tidur. Jangan ganggu aku. Dan besok, siapkan sarapan seperti biasa. Aku ada rapat pagi," tambahnya, seolah tidak terjadi apa-apa.
Seolah dia baru saja memberitahu Kamila bahwa dia membeli rokok, bukan mengaku telah berzina. Rehan mendorong bahu Kamila yang menghalangi jalannya, tidak keras tapi penuh penghinaan. Dia berjalan sempoyongan masuk ke kamar tidur. Beberapa detik kemudian, terdengar bunyi pintu kamar ditutup, lalu suara tubuhnya yang merebahkan diri di kasur. Kamila tetap berdiri mematung di ruang makan yang remang-remang. Dia sendirian lagi. Tapi kali ini, dia tidak lagi merasa kesepian. Dia merasa bebas. Pengakuan Rehan bukan hanya menghancurkan hatinya, tapi juga memecahkan sangkar emas kesabaran yang selama ini mengurungnya. Dia menatap pintu kamar tidur yang tertutup. Di baliknya, tidur seorang pria yang baru saja menandatangani surat kehancurannya sendiri. Kamila menarik napas dalam-dalam. Udara yang masuk ke paru-parunya terasa berbeda. Ini adalah udara kebebasan. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Malam ini belum berakhir. Baginya, malam ini baru saja dimulai. Selama beberapa menit, Kamila tidak bergerak dari tempatnya. Dia mendengarkan. Dari dalam kamar, terdengar suara dengkuran halus yang teratur. Rehan sudah tertidur. Tertidur pulas setelah menghancurkan pernikahan mereka. Dengkuran itu adalah bukti nyata. Bukti bahwa Rehan tidak memiliki penyesalan, tidak memiliki rasa bersalah. Hati Kamila yang tadinya hancur berkeping-keping, kini mulai membeku, mengeras menjadi baja. Perlahan, dia berbalik menghadap meja makan. Pemandangan di depannya, rendang yang mendingin, udang yang pucat, dan nasi yang mengering, terlihat menyedihkan. Ini adalah simbol dari 5 tahun hidupnya yang sia-sia. 5 tahun pengabdian dan kesetiaan yang dibalas dengan ludah. Gerakannya metodis, hampir seperti robot. Dia berjalan ke dapur, mengambil korek api gas dari laci. Dia kembali ke meja makan. Dia menatap 2 lilin kecil di atas kue tar coklat itu. Angka 3 dan 0. Ulang tahun ke-30-nya. Hari di mana dia terlahir kembali. Dia menyalakan korek api. Cetek. Api kecil muncul. Dia menyulut sumbu lilin angka 3, lalu angka 0. 2 api kecil menari-nari dalam kegelapan, memantulkan cahaya di matanya yang kini kering tanpa air mata. Dia menarik kursi yang berhadapan dengan kursi kosong Rehan. Dia duduk tegak. Dalam keheningan apartemen, diiringi dengkuran suaminya dari kamar sebelah, Kamila mulai menyanyikan lagu untuk dirinya sendiri. Selamat ulang tahun, Kamila, suaranya berbisik, serak, namun stabil. Selamat ulang tahun, Kamila. Selamat ulang tahun, diriku, selamat ulang tahun. Dia memejamkan mata sejenak. Dia tidak membuat permohonan. Dia membuat sebuah sumpah. Dia bersumpah pada dirinya sendiri, pada kenangan ayahnya, dan pada Tuhan yang tidak pernah tidur. Dia bersumpah bahwa pengkhianatan ini tidak akan dibiarkan berlalu. Keadilan harus ditegakkan. Bukan balas dendam yang buta, tapi keadilan yang setimpal. Rehan telah memilih jalannya. Via telah memilih jalannya. Sekarang, Kamila akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dia membuka matanya. Dengan sekali tiupan mantap, kedua lilin itu padam. Asap tipis berbau gosong memenuhi udara. Kamila mengambil pisau kue. Dengan tangan yang stabil, dia memotong sepotong kue. Potongan yang rapi dan sempurna. Dia meletakkannya di piring bersih di depannya. Dia mengambil garpu kecil. Perlahan, suap demi suap, dia memakan kue ulang tahunnya. Rasanya manis, sangat manis. Tapi di lidahnya, rasa manis itu bercampur dengan rasa pahit dari pengkhianatan. Dia menelan setiap suap, seolah sedang menelan tekad barunya. Dia harus kuat. Dia harus tenang. Setelah potongan kue itu habis, dia meletakkan garpunya. Selesai. Babak hidupnya sebagai istri Rehan yang naif dan penurut telah resmi berakhir, bersamaan dengan potongan kue terakhir itu. Dia bangkit. Dia berjalan ke kamar mandi, sengaja menggunakan kamar mandi tamu di luar, agar tidak membangunkan Rehan. Dia membasuh wajahnya dengan air dingin. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata bengkak, wajah pucat, hijab bergo yang sedikit kusut. Wanita miskin, ejek Rehan. Kamila tersenyum tipis di depan cermin. Senyum yang dingin. Kita lihat, Rehan, bisiknya pada bayangannya sendiri. Kita lihat siapa yang akan miskin. Dia kembali ke ruang tengah, lalu berjalan ke kamar tidur mereka. Dia membukanya dengan sangat perlahan, tidak menimbulkan suara. Rehan tidur telentang, mendengkur dengan mulut sedikit terbuka. Bau alkohol dan parfum Via begitu pekat di dalam kamar. Kamila menahan mual. Dia tidak melihat ke arah Rehan. Matanya tertuju pada lemari pakaian. Dia membuka bagian lemarinya.
Isinya hanya pakaian sederhana. Daster, gamis rumahan, beberapa kemeja kerja biasa, dan hijab-hijab katun murah. Dia mengambil satu tas ransel kecil yang biasa dia pakai untuk pulang kampung. Dia memasukkan beberapa potong pakaian ganti seadanya, dompetnya yang berisi KTP dan sedikit uang tunai, serta charger ponsel. Dia sengaja meninggalkan hadiah jam tangan untuk Rehan di atas nakas. Biarlah itu menjadi kenang-kenangan terakhir dari wanita miskin yang dia hina. Setelah itu, dia pergi ke ruang kerja kecil di sebelah dapur. Ruangan itu penuh dengan buku-buku lama. Rehan mengira itu hanya gudang. Dia tidak tahu, di balik lemari buku yang tampak berat, ada sebuah brankas dinding tersembunyi. Brankas yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari Kamila dan kode sandi yang hanya dia dan almarhum ayahnya yang tahu. Bip, klik. Brankas itu terbuka tanpa suara. Di dalamnya, ada kehidupannya yang asli. Sebuah paspor biru. Beberapa buku tabungan dan kartu kredit platinum tak terbatas. Semuanya atas nama Kamila Al-Fathir, nama yang tidak pernah Rehan ketahui. Ada satu ponsel pintar keluaran terbaru yang selalu dalam keadaan mati, khusus untuk urusan bisnis. Dan ada sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen penting, akta kelahiran, ijazah, dan yang paling penting, surat kuasa penuh sebagai pemilik PT Cipta Kencana. Di dalam map itu juga ada hasil laporan investigasi internal yang dia minta dari pengacara keluarganya sebulan lalu. Laporan tentang kejanggalan aliran dana di divisi regional yang dipimpin oleh Via. Laporan yang mencurigai adanya penggelapan dana. Saat itu Kamila belum mau percaya. Dia pikir itu hanya kesalahan administrasi. Sekarang, dia tahu itu bukan kesalahan. Itu adalah kejahatan. Dia mengambil semuanya. Dia menyalakan ponsel rahasianya. Puluhan pesan dari pengacara keluarganya dan dewan direksi langsung masuk. Dia mengabaikannya untuk saat ini. Dia memasukkan semuanya ke dalam ranselnya. Terakhir, dia kembali ke meja makan. Dia mengambil selembar kertas catatan kosong dan sebuah pulpen. Tangannya bergerak cepat dan tegas. Tulisannya rapi, setiap hurufnya tajam dan penuh keyakinan. Dia tidak menulis surat cerai yang emosional. Dia menulis surat perintah. Setelah selesai, dia melipat surat itu sekali. Dia tidak memasukkannya ke dalam amplop. Dia meletakkannya begitu saja di atas meja makan, tepat di depan kursi yang biasa Rehan duduki. Di sampingnya, dia meletakkan kunci apartemen miliknya. Tanda bahwa dia tidak akan pernah kembali. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Adzan subuh yang sesungguhnya baru saja berkumandang. Kamila menyambar ranselnya. Dia berjalan ke pintu depan. Untuk sepersekian detik, dia berhenti. Dia melirik ke arah pintu kamar tidur yang tertutup. Tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan. Dia membuka pintu apartemen. Udara pagi yang sejuk dan bersih langsung menerpa wajahnya. Dia melangkah keluar. Dia menutup pintu di belakangnya dengan pelan, tanpa suara. Dia berjalan menyusuri koridor yang sepi, menuju lift. Dia menekan tombol, lobi. Saat lift turun, Kamila menghapus sisa-sisa air mata di wajahnya. Dia merapikan hijabnya. Saat pintu lift terbuka di lobi, sosok yang keluar bukanlah Kamila yang rapuh dan terhina. Yang keluar adalah Kamila Al-Fathir, sang pewaris, sang pemilik, yang siap mengambil kembali apa yang menjadi miliknya dan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh para pengkhianat. Fajar baru telah terbit untuknya. Rehan terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Sinar matahari siang menerobos masuk dari celah gorden yang tidak tertutup rapat, menyilaukan matanya yang perih. Dia mengerang, membalikkan badan, dan mendapati sisi tempat tidur di sebelahnya kosong dan dingin. Dia melirik jam di ponselnya yang tergeletak di nakas. Pukul 13.15. Dia tidur nyaris 8 jam. Ingatan tentang malam tadi perlahan kembali. Hotel mewah. Sampanye. Tubuh Via yang wangi dan menggairahkan. Jam tangan baru yang berkilau di pergelangan tangannya. Lalu, kepulangannya yang penuh kemenangan. Wajah Kamila yang pucat dan syok. Pengakuannya yang brutal. Ya, dia telah melakukannya. Dia akhirnya meledak, mengatakan semua yang ada di hatinya. Dia merasa luar biasa lega. Dia meregangkan tubuhnya di atas kasur, merasa seperti raja. Selesai sudah. Sandiwara pernikahan dengan wanita membosankan itu sudah berakhir. Kamila pasti hancur. Mungkin sekarang sedang menangis di sudut apartemen, atau mungkin sudah lari mengadu ke satu-satunya teman yang dia punya. Rehan menyeringai. Bagus. Lebih cepat wanita itu sadar diri, lebih baik. Kamila, teriaknya dari kamar. Suaranya serak karena sisa alkohol dan tidur. Buatkan aku kopi. Pahit. Dan mana makan siangku?
Aku lapar. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya keheningan apartemen yang biasa. Rehan mendengus kesal. Dia bangkit dari tempat tidur, tubuhnya terasa lengket dan tidak nyaman. Dia berjalan keluar kamar, hanya dengan celana pendek yang ia kenakan semalam. Dia mengharapkan pemandangan Camilla yang sedang menangis di dapur, atau setidaknya membereskan kekacauan semalam dengan mata bengkak. Tapi apartemen itu kosong. Ruang tamu rapi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Camilla. Matanya tertuju pada meja makan. Pemandangan di sana membuatnya semakin jengkel. Piring-piring berisi makanan semalam masih tergeletak di sana, tidak tersentuh, kini tampak menjijikan. Rendang itu sudah mengeluarkan minyak beku di permukaannya. Udang saus padang itu tampak pucat. Dasar jorok. Pergi begitu saja meninggalkan sampah. Gerutunya. Dia pikir Camilla pergi ke pasar atau ke rumah temannya untuk menenangkan diri. Masih dengan keangkuhan seorang pemenang, dia yakin Camilla akan kembali. Kemana lagi wanita miskin sepertinya akan pergi? Cepat atau lambat, dia akan kembali, memohon maaf karena sudah berani membuatnya marah. Camilla, jangan main-main denganku, teriaknya lagi, lebih keras. Tetap hening. Kepalanya berdenyut semakin kencang. Dia butuh kafein. Dia berjalan ke dapur, membuka lemari tempat penyimpanan kopi. Kosong. Dia membuka kulkas, berharap ada sisa makanan. Kosong. Kulkas itu bersih, hanya ada sebotol air mineral. Kemarahan Rehan mulai memuncak. Beraninya dia pikir dia siapa? Pergi tanpa menyiapkan kebutuhanku. Rehan mengumpat. Dia berjalan kembali ke kamar tidur, berniat berganti pakaian dan mencari makan di luar. Saat itulah dia melihat sesuatu yang tidak dia perhatikan tadi. Sisi lemari pakaian Camilla. Biasanya, bagian itu penuh sesak dengan gamis-gamis katun murah dan hijab-hijab bergo yang menurutnya kampungan. Sekarang, bagian itu kosong melompong. Hanya ada beberapa gantungan baju yang tergantung miring. Rehan tertegun sejenak. Dia benar-benar pergi, batinnya. Ada sedikit rasa kaget, tapi itu cepat tergantikan oleh kelegaan. Bagus. Bagus sekali. Pekerjaanku jadi lebih mudah. Tidak perlu repot-repot mengusirnya. Tepat saat itu, matanya menangkap kotak kecil berbungkus kertas biru di atas nakasnya. Hadiah ulang tahun Camilla yang semalam dia sebutkan. Rehan mengambilnya dengan kasar, merobek bungkusnya. Isinya, seperti yang dia duga, sebuah jam tangan kulit murahan. Harganya mungkin tidak sampai 1/10 dari jam tangan pemberian Via yang kini melingkar di tangannya. Rehan tertawa terbahak-bahak. Tawa yang menghina. Sampah, serunya. Dia melempar jam tangan itu ke dinding. Benda kecil itu menghantam tembok dengan suara, plak, yang pelan, lalu jatuh tergeletak di lantai. Kacanya retak. Dia merasa sangat puas. Dia telah menghancurkan hadiah Camilla, sama seperti dia telah menghancurkan hati wanita itu. Dia merasa haus. Dia kembali ke ruang makan, berniat mengambil air dari kulkas. Langkahnya terhenti. Baru sekarang dia menyadarinya. Di atas meja makan yang berantakan itu, di atas piring yang seharusnya menjadi tempatnya makan, ada sesuatu. Bukan piring kotor. Piring itu bersih. Dan di atasnya, tergeletak selembar kertas catatan yang terlipat rapi. Di samping kertas itu, ada satu benda yang membuat jantungnya berdebar sedikit aneh. Kunci apartemen. Kunci yang biasa dibawa Camilla. Apa-apaan ini? Gumam Rehan. Dia mengambil kertas itu. Tulisannya rapi, tegas, dan sangat jelas. Bukan tulisan tangan orang yang habis menangis semalaman. Ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba menjalari punggungnya, mengusir sisa-sisa arogansinya. Dia masih berpikir ini mungkin surat cerai yang menyedihkan, penuh air mata dan permohonan. Mau minta harta gono gini? Mimpi saja, cibirnya, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya. Dia membuka lipatan kertas itu. Matanya mulai membaca baris pertama. Untuk Rehan. Itu saja. Tidak ada, Mas, atau, suamiku. Hanya namanya. Perasaan tidak enak itu semakin kuat. Dia melanjutkan membaca. Kalimat pertama hanya sebuah nama. Rehan membaca kalimat kedua, masih dengan sisa-sisa kesombongan di wajahnya. Saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Rehan mendengus. Sudah tahu. Dia pikir ini adalah pembukaan drama yang klise. Dia terus membaca, aku pergi bukan sebagai istri yang kalah, yang kabur karena patah hati. Aku pergi sebagai atasanmu, yang baru saja memecat karyawannya yang paling tidak tahu diri. Dengusan Rehan membeku di tenggorokannya. Apa?
Matanya membaca ulang kalimat itu. Atasanmu? Dia tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Ngelantur. Kamila pasti sudah gila. Stres karena aku tinggal. Dia memaksa matanya untuk terus membaca. Tangannya mulai sedikit gemetar. Kamu bilang aku wanita miskin yang merepotkan. Kamu bilang aku tidak selevel dengan Via. Kamu benar soal itu. Aku memang tidak selevel dengannya. Sebuah senyum miring nyaris terbentuk di bibir Rehan. Tentu saja Kamila tidak selevel. Via adalah segalanya. Aku tidak selevel dengannya. Lanjut surat itu, karena Via, manajer regional yang kamu puja itu, adalah karyawan yang gajinya aku bayar setiap bulan. Senyum miring itu lenyap seketika, digantikan oleh kebingungan total. Apa maksudnya ini? Karyawan? Kamila bayar gaji Via? Ini lelucon apa? Jantungnya mulai berdebar kencang, bukan lagi karena sisa alkohol, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti ketakutan. Dan kamu, Rehan Ardiansyah, manajer menengah yang sangat bangga dengan jabatannya, adalah karyawan di perusahaan yang aku miliki. Tangan Rehan gemetar hebat sekarang. Kertas itu bergetar di genggamannya. Tidak, tidak mungkin. Selamat datang di dunia nyata, Rehan. Namaku Kamila Al-Fathir. PT. Cipta Kencana, perusahaan tempatmu bekerja, perusahaan yang memberimu mobil, apartemen, dan semua fasilitas yang kamu sombongkan itu, adalah warisan dari almarhum ayahku, Fathir Suryadinata. Nama itu, Fathir Suryadinata. Nama pendiri perusahaan yang legendaris itu. Nama yang selalu disebut dengan penuh hormat di kantor. Rehan tahu pendiri itu punya satu anak perempuan, seorang ahli waris tunggal, tapi tidak ada yang pernah tahu siapa dia. Sosoknya sangat misterius. Selama ini, sosok itu tidur di sebelahnya, memasakkan untuknya, mencucikan pakaiannya, bohong. Rehan berteriak ke ruangan yang kosong. Ini pasti bohong. Kamila mengada-ada. Dia melanjutkan membaca dengan mata terbelalak ngeri. Selama 5 tahun aku menyamar. Aku hidup sederhana, aku berhijab apa adanya, aku rela dianggap miskin. Aku hanya ingin satu hal, menemukan suami yang tulus, yang mencintaiku apa adanya, bukan mencintai hartaku. Yang aku temukan? Seekor ular berbisa yang serakah, yang tidur dengan karyawanku sendiri, dan menghina istri yang telah mendukungnya. Napas Rehan menjadi pendek-pendek. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya. Ruangan itu terasa berputar. Tadi malam, kamu memberiku hadiah ulang tahun yang sangat berkesan. Pengakuanmu itu adalah bukti yang aku butuhkan. Sekarang, giliranku memberimu hadiah. 1. Mulai detik surat ini kamu baca, kamu, Rehan Ardiansyah, nomor induk pegawai 77.451, secara resmi dipecat dari PT. Cipta Kencana. Pemecatan tidak hormat atas tindakan asusila di luar nikah dengan sesama karyawan dan pelanggaran berat kode etik perusahaan. Tidak. Tidak. Rehan menjerit. Karirnya, masa depannya, semuanya hancur dalam satu kalimat. 2. Apartemen yang kamu tempati ini. Mobil sedan hitam yang kamu pakai tadi malam untuk menjemput Via. Kartu kredit perusahaan yang kamu gunakan untuk membayar kamar hotel mewah itu. Semuanya adalah aset PT. Cipta Kencana. Semuanya terdaftar atas nama perusahaan, di bawah kepemilikan Kamila Al-Fathir. Mata Rehan melesat ke sekeliling apartemen. Dinding, furnitur, televisi. Semua ini bukan miliknya. Dia hanya menumpang. Selama ini dia hidup dari belas kasihan wanita yang dia hina. Rasa mual yang hebat naik ke tenggorokannya. 3. Kamu pikir kamu dan Via hebat? Kamu pikir aku bodoh? Pengacaraku sudah menginvestigasi divisi regional yang Via pimpin selama 2 bulan terakhir. Kami menemukan kejanggalan besar dalam laporan keuangan. Kami curiga ada penggelapan dana. Surat ini, dan pengakuanmu tadi malam bahwa kamu tidur dengannya demi segalanya, sudah cukup untuk memperkuat dugaan kami. Kalian tidak hanya berzina, Rehan. Kalian berdua adalah pencuri. Surat itu terlepas dari genggamannya yang lemas. Rehan ambruk ke lantai. Lututnya menghantam keramik dengan keras, tapi dia tidak merasakan sakit. Yang dia rasakan hanyalah teror yang mematikan. Dipecat, miskin, dan sekarang penjara? Ini mimpi buruk. Aku pasti masih tidur. Bangun, bangun. Rehan memukul-mukul kepalanya sendiri. Tapi rasa sakit di lututnya dan kertas yang tergeletak di depannya terasa sangat nyata. Dia merangkak, memungut surat itu lagi,
berharap ada kalimat terakhir yang mengatakan ini semua hanya lelucon. PS. Pengacaraku akan tiba di apartemen dalam 1 jam untuk mengosongkan unit. Waktumu 1 jam untuk mengemasi pakaianmu. Hanya pakaianmu. 1 jam. Rehan melihat jam di ponselnya. Pukul 13.25. Surat ini mungkin sudah di sini sejak subuh. Waktunya bisa habis kapan saja. Aku meninggalkan kunci apartemen di meja. Kamu tidak akan membutuhkannya lagi. Selamat tinggal, Rehan. Nikmati kemiskinanmu yang sesungguhnya. Rehan tidak bisa bernapas. Dia mencengkeram dadanya. Histeria yang dia harapkan dari Kamila tadi malam, kini meledak dalam dirinya. Dia tidak hanya berteriak. Dia menjerit. Suara jeritan yang parau, penuh ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Bohong. Ini pasti bohong. Dia berlari tertatih-tatih ke ruang kerja kecil. Dia merobek laci meja, mencari dokumen-dokumen penting. Dia tidak pernah benar-benar memeriksanya. Dia hanya menerimanya dari bagian legal perusahaan saat pertama kali diangkat jadi manajer. Dia menemukan map tebal bertuliskan, fasilitas manajer. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Surat perjanjian penempatan unit apartemen. Dia membaca nama pemilik, PT. Cipta Kencana. Dia membaca surat kepemilikan mobil. Pemilik, PT. Cipta Kencana. Semuanya benar. Setiap kata dalam surat Kamila adalah kebenaran yang menghantamnya telak. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya apa-apa. Selama ini dia hidup dalam ilusi yang diciptakan Kamila, dan dia dengan bodohnya telah menghancurkan ilusi itu dengan tangannya sendiri. Kamila. Kamila, maafkan aku. Teriaknya putus asa ke udara kosong. Dia harus melakukan sesuatu. Dia harus menghentikan ini. Dia harus menghubungi seseorang. Via. Ya, Via. Dia harus memperingatkan Via. Via punya kuasa. Via punya koneksi. Mungkin Via bisa. Rehan meraih ponselnya. Jari-jarinya yang gemetar hebat kesulitan menekan nomor Via. Dia harus cepat. Dia harus pergi dari sini. Pengacara itu bisa datang kapan saja. Saat dia baru saja akan menekan tombol panggil ke nomor Via, suara itu terdengar. Ding dong. Bel apartemen berbunyi. Sekali. Tenang dan tegas. Rehan membeku. Tubuhnya kaku. Dia menatap pintu depan dengan ngeri. Waktu 1 jam itu rupanya hanya basa-basi. Atau mungkin, waktunya memang sudah habis. Ding dong. Bel itu berbunyi lagi. Lebih insistensi. Mereka sudah ada di depan pintu. Ding dong. Suara bel itu terdengar lagi, lebih tajam dan menusuk. Suara itu menembus kabut teror yang menyelimuti pikiran Rehan. Mereka nyata. Mereka ada di depan pintu. Rehan mematung. Keringat dingin yang tadi hanya membanjiri pelipis, kini mengalir deras di punggung dan dadanya. Celana pendek yang ia kenakan terasa basah dan lengket. Dia masih mencengkeram ponselnya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Dia harus menelepon Via, tapi bel itu tidak mau berhenti. Ding dong. Disertai ketukan keras. Permisi, Pak Rehan Ardiansyah. Kami dari tim legal PT. Cipta Kencana. Mohon buka pintunya. Suara pria yang berat dan profesional itu menghancurkan sisa penyangkalannya. Ini benar-benar terjadi. Kamila tidak main-main. Pergi. Pergi kalian, teriak Rehan. Suaranya pecah dan parau, lebih mirip lolongan binatang yang terluka. Ini apartemen saya. Saya tidak mau diganggu. Pak Rehan, kami diperintahkan untuk mengosongkan unit ini. Jika Anda tidak kooperatif, kami terpaksa akan membukanya dengan kunci master dari manajemen gedung. Suara itu kembali terdengar, dingin dan tidak terpengaruh oleh histeria Rehan. Kunci master. Mereka bisa masuk kapan saja. Rehan panik. Dia melihat sekeliling. Tidak ada jalan keluar. Dia berlari ke kamar, membanting pintu, dan menguncinya. Tindakan kekanak-kanakan yang sia-sia. Dia bersandar di pintu, dadanya kembang kempis. Dia harus menelepon Via. Sekarang. Jemarinya yang gemetar hebat berulang kali salah menekan layar. Dia mengumpat, menghapus air keringat dari layar ponsel dengan bajunya yang kotor. Akhirnya, nama, Via, berhasil ia tekan. Terdengar nada sambung. Sekali. 2 kali. Rehan hampir menangis lega. Via pasti akan menolongnya. Via punya kuasa. Via akan menelepon Kamila, meluruskannya, atau setidaknya memberi Rehan tempat perlindungan. Angkat, Via, angkat. Desisnya putus asa. Di luar kamar, dia mendengar suara kunci dimasukkan ke pintu depan.
Klik. Pintu apartemen terbuka. Pak Rehan, kami sudah masuk. Mohon keluar dari kamar. Suara pria tadi menggema di ruang tamu. Via, kumohon. Klik. Panggilan itu tersambung. Halo. Rehan menjerit ke telepon. Via. Gawat, gawat, Via. Kita ketahuan. Keheningan sejenak di seberang sana. Lalu, yang terdengar bukanlah suara Via yang tenang dan penuh kuasa seperti biasanya. Yang terdengar adalah isak tangis yang tertahan. Rehan, suara Via bergetar, penuh ketakutan. Via. Kamila. Istriku, dia pemilik cipta kencana. Dia tahu segalanya. Dia tahu tentang kita. Dia memecatku. Sekarang ada pengacaranya di depan kamar, mereka mau mengusirku. Rehan meracau cepat, nyaris tanpa jeda. Kamu harus bantu aku. Via, gunakan koneksimu. Bilang padanya ini salah paham. Di luar kamar, terdengar langkah kaki mendekat. Pak Rehan, buka pintunya. Rehan, kamu bodoh. Bisik Via. Suara itu penuh kebencian. Apa? Apa maksudmu? Ini semua salahmu. Via tiba-tiba menjerit, jauh lebih histeris dari Rehan. Kamu yang tidak becus. Kamu yang membocorkannya. Kamu menghancurkan aku. Rehan bingung. Aku? Aku tidak bilang apa-apa. Dia menjebakku. Via, dengarkan, kita harus. Terlambat, potong Via. Aku baru saja ditelepon direksi. Aku dipecat, Rehan. Dipecat? Semua aksesku diblokir. Kartu kredit perusahaan, email, rekening gajiku, semua dibekukan pagi ini. Mereka bilang aku melakukan penggelapan dana. Mereka punya buktinya. Jantung Rehan serasa diremas. Penggelapan dana? Tapi. Uang yang kita putar dari proyek fiktif itu. Uang yang kamu pakai untuk bersenang-senang. Mereka tahu. Dan mereka menyalahkanku. Kamu pasti terlibat, Rehan. Kamu yang menandatangani beberapa laporannya. Tangisan Via kini bercampur amarah buta. Aku tidak tahu. Rehan benar-benar tidak tahu. Dia hanya menandatangani apapun yang Via sodorkan. Dia pikir itu hanya formalitas untuk melicinkan proyek. Jangan hubungi aku lagi, pekik Via. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Ini semua salahmu. Kamu pria tidak berguna. Pergi kamu. Via, tunggu. Jangan tutup. Aku harus kemana? Aku. Klik. Sambungan terputus. Via mematikannya. Rehan menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Habis. Semuanya habis. Harapan terakhirnya, jaring pengamannya, Via, baru saja melemparkannya ke serigala. Dia tidak hanya dipecat. Dia tidak hanya diusir. Dia juga terlibat dalam kasus kriminal. Brak. Pak Rehan Ardiansyah. Buka pintu ini atau kami akan membukanya paksa. Hitungan ketiga. Rehan tersentak. 1. Dia melihat sekeliling kamar dengan panik. Tidak ada tempat untuk lari. 2. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Dari Kamila. Nomor baru yang tidak ia kenali. Kukira kamu pemberani, Rehan. Ternyata hanya pengecut yang bersembunyi di kamar. Keluar dan hadapi kenyataanmu. 3. Krak. Pintu kamar didobrak. Kuncinya jebol. 3 pria berdiri di ambang pintu. 1 pria berjas rapi dan berkacamata, menatapnya dengan dingin. Itu pasti Pak Heru, sang pengacara. Di belakangnya, 2 satpam berbadan tegap dengan seragam baru menatapnya tanpa ekspresi. Rehan, dengan celana pendeknya, rambut acak-acakan, dan wajah basah oleh keringat dan air mata, ambruk terduduk di lantai. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dilawan. Selamat siang, Pak Rehan, ucap Pak Heru, nadanya datar seolah sedang membicarakan cuaca. Seperti yang tertera di surat yang Anda terima, waktu Anda sudah habis. Anda dipecat dan fasilitas Anda dicabut. Silakan ambil pakaian pribadi Anda. Hanya pakaian. Rehan tidak bergerak. Dia hanya menatap kosong. Bantu dia, perintah Pak Heru kepada 2 satpam itu. Kedua satpam itu masuk. Dengan gerakan efisien, mereka membuka lemari pakaian Rehan. Mereka mengeluarkan koper besar dari atas lemari. Anda mau memasukkannya sendiri, atau kami bantu? Tanya salah satu satpam. Rehan, seperti boneka, bangkit dengan kaki gemetar. Dia mulai menarik-narik pakaiannya dari gantungan. Kemeja mahal,
jas, celana bahan. Dia melemparnya asal-asalan ke dalam koper. Pikirannya kosong. Dia mencoba mengambil laptop kerjanya dari meja. Maaf, Pak, tangan Pak Heru menahannya. Fasilitas perusahaan. Rehan mencoba mengambil kotak jam tangan mewah pemberian via yang tergeletak di nakas. Fasilitas perusahaan. Hadiah dari sesama karyawan yang menggunakan dana perusahaan termasuk gratifikasi ilegal, kata Pak Heru, seolah tahu segalanya. Mata Rehan nanar. Dia tidak punya apa-apa. Lalu, matanya menangkap sesuatu di lantai, di dekat dinding. Jam tangan kulit murah pemberian Kamila. Yang tadi pagi dia lempar. Kacanya retak. Rehan memungutnya. Dia menggenggamnya erat. Pak Heru menatapnya, lalu sedikit mengangguk. Itu boleh Anda bawa. Itu adalah hinaan terakhir. Satu-satunya benda miliknya adalah sampah yang dia buang. Dia menutup kopernya. Salah satu satpam mengambil alih koper itu. Mari, Pak. Lewat sini. Rehan berjalan keluar kamar. Melewati ruang tamu. Melewati meja makan di mana surat itu masih tergeletak. Dia berjalan seperti mayat hidup. Pak Heru membukakan pintu depan. Selamat siang, Pak Rehan, ucap Pak Heru sekali lagi. Rehan melangkah keluar dari apartemen yang telah menjadi rumahnya selama 5 tahun. Pintu itu ditutup di belakangnya. Terdengar suara kunci baru diputar. Dia tidak akan pernah bisa masuk lagi. Para satpam mengawalnya ke lift. Dalam keheningan yang memekakkan telinga. Pintu lift terbuka di lobi. Lobi itu ramai. Beberapa penghuni lain sedang menunggu lift. Resepsionis dan petugas keamanan lobi menatapnya. Mereka semua melihatnya. Rehan Ardiansyah, manajer yang selalu tampil necis dan arogan, kini diusir dari apartemennya sendiri, hanya mengenakan celana pendek dan kaos kotor, digiring oleh satpam. Dia bisa mendengar bisik-bisik mereka. Wajahnya terasa panas oleh rasa malu yang luar biasa. Para satpam mengantarnya sampai ke pintu depan lobi. Mereka meletakkan kopernya di trotoar yang panas berdebu. Selamat siang, kata mereka serempak, lalu berbalik badan dan masuk kembali ke lobi yang sejuk. Rehan berdiri sendirian di bawah terik matahari siang. Di sampingnya, sebuah koper. Di sakunya, sebuah ponsel yang nyaris mati baterai, dan sebuah jam tangan rusak. Dia menatap gedung apartemen mewah itu. Kemarin, dia adalah raja di sana. Hari ini, dia adalah gelandangan. Persis seperti yang Kamila tulis di suratnya. Jauh di atas hiruk-pikuk kota, di seberang jalan raya dari gedung apartemen tempat Rehan baru saja diusir, sebuah penthouse menempati 2 lantai teratas sebuah gedung pencakar langit yang paling bergengsi di Jakarta. Disinilah tempat tinggal Kamila yang sesungguhnya. Ruangan itu adalah kebalikan total dari apartemen kecil yang ia tinggali selama 5 tahun. Dindingnya terbuat dari kaca dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota 360 derajat. Perabotannya minimalis, elegan, didominasi warna putih gading, abu-abu, dan emas mawar. Tidak ada foto pernikahan. Tidak ada pernak-pernik murah. Hanya ada lukisan abstrak karya seniman ternama dan rak-rak buku yang tertata rapi. Kamila berdiri di depan jendela raksasa itu. Dia tidak lagi mengenakan daster atau bergo katun sederhana. Dia mengenakan blus sutra berwarna krem, celana palazzo yang jatuh dengan sempurna, dan hijab voile mewah berwarna senada yang dililit rapi di kepalanya, dihiasi bros mutiara kecil namun asli. Riasannya tipis, namun profesional, menonjolkan matanya yang kini tajam dan fokus. Dia terlihat persis seperti seharusnya. Seorang CEO, seorang pemilik. Dia baru saja menyelesaikan salat zuhur di musola pribadinya yang menghadap kiblat dengan pemandangan langit. Dia merasa tenang. Tidak ada euforia kemenangan, yang ada hanyalah kelegaan karena sebuah bisul besar akhirnya pecah. Ponsel pribadinya, ponsel yang Rehan tidak pernah tahu, bergetar di atas meja marmer di sebelahnya. Nama, Pak Heru, legal, muncul di layar. Dia mengangkatnya, suaranya tenang dan jelas. Assalamualaikum, Pak Heru. Bagaimana? Waalaikumsalam, Ibu Kamila. Semua sudah beres sesuai instruksi Ibu. Suara profesional Pak Heru terdengar di seberang. Unit apartemen sudah kami amankan. Kunci sudah diganti. Pak Rehan Ardiansyah sudah kami keluarkan dari gedung pada pukul 13.45 tadi. Dia melawan? Tanya Kamila, matanya masih menatap ke bawah, ke lalu lintas yang tampak seperti semut. Dia mungkin bisa melihat Rehan dari atas sini, tapi Rehan terlalu kecil, terlalu tidak penting. Ada sedikit perlawanan emosional di awal. Histeris. Dia mengunci diri di kamar. Tapi tim kami berhasil menanganinya tanpa kekerasan. Dia keluar dengan satu koper pakaian pribadi. Bagus,
ucap Kamila singkat. Bagaimana dengan Via? Tim kami di kantor pusat juga sudah bergerak serentak tadi pagi, Bu. Tepat pukul 10, Ibu Via kami panggil ke ruang direksi. Surat pemecatannya sudah diserahkan. Semua akses perusahaan, kartu kredit, email, akses server, dan rekening gajinya, telah dibekukan sejak pukul 9. Dia sempat histeris di ruang direksi, menyangkal segalanya. Tapi saat kami tunjukkan bukti awal transfer dana yang mencurigakan, dia langsung diam. Apa dia menyebut nama Rehan? Dia mencoba, Bu. Dia bilang dia dijebak oleh bawahannya, dia menyebut nama Pak Rehan. Tapi tim kami sudah siap. Kami katakan bahwa keterlibatan semua pihak sedang diselidiki. Pak Heru berhenti sejenak. Sesuai dugaan ibu, dia langsung panik dan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Dia pasti sudah menghubungi Pak Rehan. Telepon Pak Rehan sempat sibuk saat kami di depan pintu apartemennya. Kamila mengangguk pelan. Skenario yang dia susun berjalan sempurna. Biarkan kedua tikus itu saling menyalahkan, saling mencakar di dalam karung yang sama. Bagus sekali, Pak Heru. Terima kasih atas kerja cepat Anda dan tim, kata Kamila. Sama-sama, Bu. Ini sudah tugas kami. PT Cipta Kencana harus dibersihkan. Pak Heru berdeham. Lalu, Bu, mengenai langkah selanjutnya. Tim forensik akuntan kami sudah mengamankan data dari server Ibu Via. Bukti penggelapan dana itu sangat kuat. Jauh lebih besar dari perkiraan awal kita. Sepertinya Pak Rehan juga terlibat aktif dalam memuluskan beberapa proposal proyek fiktif. Tanda tangannya ada di mana-mana. Berapa kerugian perusahaan? Tanya Kamila, nadanya masih datar. Estimasi kasar puluhan miliar, Bu. Selama 3 tahun terakhir. Kamila memejamkan mata sejenak. Puluhan miliar. Uang perusahaan ayahnya, uang yang seharusnya bisa membangun rumah untuk orang banyak, dipakai untuk jam tangan mewah, kamar hotel, dan tas-tas bermerek oleh pengkhianat seperti Rehan dan Via. Amarah dingin kembali menjalari hatinya. Ini bukan lagi soal sakit hati pribadi. Ini adalah kejahatan. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah ayahnya. Amanah ayah saya telah mereka rusak. Pak Heru, kata Kamila pelan, lebih pada dirinya sendiri. Kami mengerti, Bu, kata Pak Heru lembut. Lalu, bagaimana dengan bukti-bukti ini? Apa kita harus segera melaporkannya ke pihak berwajib hari ini juga? Kita bisa menjerat mereka dengan pasal berlapis. Kamila membuka matanya. Dia menatap bayangannya sendiri di kaca. Bayangan wanita kuat yang tidak akan ragu lagi. Belum, katanya tegas. Belum, Bu. Pak Heru terdengar bingung. Belum hari ini. Hadiah ulang tahun saya untuk mereka belum selesai. Kamila berjalan ke meja kerjanya, menyalakan layar besar yang terpasang di dinding. Grafik dan angka-angka langsung bermunculan. Pak Heru, saya mau Anda dan tim melengkapi berkas itu. Jangan sampai ada satu celah pun. Kumpulkan semua bukti transaksi, rekaman CCTV Rehan dan Via di kantor, data perjalanan dinas fiktif mereka. Saya mau berkas yang sempurna. Berkas yang akan memastikan mereka tidak akan bisa mengelak sedikit pun di pengadilan. Baik, Bu. Kami akan siapkan. Beri mereka waktu beberapa hari, lanjut Kamila. Biarkan mereka menikmati status baru mereka sebagai pengangguran. Biarkan Rehan merasakan bagaimana susahnya mencari makan. Biarkan Via panik memikirkan bagaimana cara menutupi hutang-hutangnya tanpa pemasukan. Biarkan mereka saling menelepon, saling mengancam, saling menyalahkan. Kamila tersenyum tipis. Senyum yang tidak akan pernah Rehan kenali. Itu adalah hadiah kedua untuk mereka, katanya. Rasa takut, rasa paranoid. Biarkan mereka merasakannya setiap detik. Dan tepat di saat mereka pikir mereka mungkin bisa lolos, di saat mereka mulai kehabisan uang untuk makan, saat itulah kita serahkan berkasnya ke polisi. Kita akan menjemput mereka di saat mereka paling tidak menduganya. Saya mengerti, Bu. Rencana yang sangat baik, kata Pak Heru, ada nada kekaguman dalam suaranya. Ini bukan balas dendam, Pak Heru, Kamila meralat. Ini adalah keadilan. Dan keadilan harus disajikan dengan cara yang paling efektif. Sekarang, mohon kirimkan saya laporan keuangan 3 kuartal terakhir. Saya akan memimpin rapat dewan direksi via video conference 1 jam lagi. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Baik, Bu Kamila. Segera kami kirimkan. Selamat bekerja kembali, Bu. Panggilan ditutup. Kamila meletakkan ponselnya. Dia menyesap segelas air putih. Dia menatap kota di bawahnya. Rehan ada di luar sana,
di jalanan yang panas, bingung dan putus asa. Via ada di apartemennya yang mewah, yang mungkin cicilannya menunggak, panik dan ketakutan. Dan dia, Camilla Al-Fathir, ada di sini. Di atas segalanya, memegang kendali. Ulang tahunnya yang ke-30 memang menjadi hari kelahirannya kembali. Kelahiran seorang ratu yang siap mengambil kembali tahtanya. 3 hari terasa seperti 3 tahun. Bagi Rehan Ardiansyah, 3 hari itu adalah penurunan brutal dari surga ke neraka paling bawah. Setelah diusir dari lobi apartemen, dia berdiri tertegun di trotoar selama hampir 1 jam, sementara matahari siang membakar kulitnya dan knalpot kendaraan menyemburkan asap ke wajahnya. Rasa malu, bingung, dan panik berkecamuk di dalam dirinya. Dia, Rehan, sang manajer sukses, kini menjadi tontonan publik. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencoba menelepon teman-temannya. Dia berjalan ke sebuah warung kopi kecil, memesan es teh termurah, hanya untuk bisa menumpang mengisi daya ponselnya yang sekarat. Satu persatu, dia menghubungi nama-nama di kontaknya. Orang-orang yang biasa tertawa bersamanya di bar mahal, orang-orang yang menepuk punggungnya di kantor, orang-orang yang memuji mobil barunya. Hasilnya? Sama. Halo, bro? Wah, sorry, lagi sibuk banget nih. Klik. Rehan? Aduh, sorry, gue lagi di luar kota. Klik. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mereka semua tahu. Berita pemecatannya dan Via pasti sudah menyebar seperti api di grup kantor. Dia adalah paria. Dia adalah bangkai berjalan yang harus dihindari. Tidak ada yang mau terkontaminasi oleh kegagalannya. Malam pertama, dia tidur di lobi sebuah bank, duduk di kursi tunggu ATM, sebelum diusir satpam pukul 3 pagi. Dia berjalan gontai, dan akhirnya menemukan sebuah mushola kecil yang terbuka 24 jam. Dia merebahkan diri di teras keramik yang dingin, menggunakan koper berisi pakaian mahalnya sebagai bantal. Ironis. Pakaian seharga jutaan rupiah kini menjadi alas tidurnya di lantai. Malam kedua, dia berhasil menjual salah satu jas bermereknya di pasar Loak. Harganya jatuh. Dia ditawar dengan harga 1/10 dari harga aslinya oleh pedagang yang licik. Tapi dia butuh uang. Dia mendapatkan beberapa ratus ribu rupiah, cukup untuk menyewa kamar pengap di sebuah losmen murah dekat stasiun. Kamar itu berbau apek, spraynya kotor, dan kamar mandinya berlumut. Dia menangis malam itu. Bukan menangisi Camilla. Dia menangisi nasibnya. Dia menangisi jam tangan Via yang disita, mobilnya yang hilang, dan apartemennya yang nyaman. Uangnya menipis dengan cepat. Dia tidak terbiasa hidup hemat. Dia masih membeli rokok mahal karena kebiasaan. Rasa lapar terus-menerus melilit perutnya. Arogansinya telah luntur, digantikan oleh keputusasaan yang primal. Dia harus menghubungi Via. Bukan untuk meminta bantuan, tapi untuk menuntut. Ini semua salah Via. Via yang menyeretnya ke dalam penggelapan dana. Dia akan mengancam Via. Jika dia tenggelam, Via harus ikut tenggelam bersamanya. Dia mengirim pesan ke Via dari ponselnya yang layarnya sudah retak. Kita harus ketemu. Segera. Atau aku akan bilang ke polisi kamu adalah otak semuanya. Ancaman kosong. Dia tidak sadar polisi sudah mengincar mereka. Tapi ancaman itu berhasil. Via membalas 1 jam kemudian. Di mana? Rehan melihat sekeliling losmennya yang kumuh. Dia tidak mungkin bertemu di sini. Dia malu. Dia juga tidak punya uang untuk bertemu di kafe. Warung pecel lele di seberang stasiun Gambir. Jam 7 malam. Bawa uang. Malam itu, Rehan menunggu di warung tenda kaki 5 yang ramai dan bising. Asap dari panggangan sate dan ikan bakar menyesakkan napas. Dia memesan es teh tawar dan duduk di sudut paling gelap. Dia merasa kotor. Dia belum mandi dengan benar selama 3 hari. Kemeja yang ia kenakan adalah kemeja mahal terakhirnya, tapi kini kusut dan ternoda. Sebuah taksi berhenti. Via keluar. Rehan nyaris tidak mengenalinya. Via yang selalu tampil sempurna dengan riasan penuh, rambut blow dry, dan pakaian desainer, kini terlihat hancur. Dia mengenakan kaos oblong kebesaran dan kacamata hitam besar di malam hari, seolah ingin bersembunyi. Wajahnya pucat tanpa riasan. Rambutnya diikat asal-asalan. Dia berjalan cepat ke meja Rehan, matanya liar memindai sekeliling. Cepat, kamu mau apa? Desisnya, bahkan tanpa duduk. Duduk dulu, kata Rehan, mencoba terdengar mengancam. Kita perlu bicara. Via menghempaskan dirinya ke kursi plastik. Bicara apa? Kamu menghancurkan hidupku, Rehan. Kamu pria bodoh. Aku? Rehan memukul meja. Beberapa pengunjung lain menoleh.
Kamu yang menjebakku. Penggelapan dana? Proyek fiktif? Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya tanda tangan apa yang kamu suruh. Dan kamu pikir kebodohanmu itu bisa jadi alasan di pengadilan. Via tertawa sinis, tawa yang terdengar seperti tangisan. Kamu ikut menikmatinya. Kamu lupa jam tangan yang aku berikan? Liburan kita ke Bali yang kamu bilang, perjalanan dinas? Kamu sama kotornya denganku, Rehan. Itu semua idemu, bentak Rehan. Kamu yang merayuku. Kamu yang bilang ini cara cepat dapat uang. Sekarang aku jadi gelandangan. Lihat aku. Dia menunjuk dirinya sendiri. Aku tidur di losmen. Aku tidak punya uang. Kamu pikir kamu saja, pekik Via. Apartemenku disita bank. Kartu kreditku diblokir semua. Debt collector mengejarku setiap hari. Aku menjual tasku satu persatu hanya untuk makan. Dan itu semua karena kamu tidak bisa menjaga mulutmu di depan istrimu yang ternyata. Via tidak sanggup melanjutkannya. Mengatakan, pemilik perusahaan, terasa terlalu pahit. Mereka berdua terdiam sejenak, napas mereka memburu. Dua orang yang beberapa hari lalu bercinta di kamar hotel mewah, kini saling membenci di warung kaki lima yang kotor. Kamu harus memberiku uang, kata Rehan akhirnya, suaranya parau. Kamu pasti masih punya simpanan. Uang? Via tertawa lagi. Aku tidak punya apa-apa. Semuanya atas nama perusahaan atau dibekukan. Aku kesini hanya untuk memastikan kamu tutup mulut. Kita tidak boleh tertangkap. Terlambat, Via. Kamila sudah tahu. Dia menyebutnya di suratnya. Penggelapan dana. Dia sudah punya buktinya. Wajah Via semakin pucat pasi. Tidak, dia tidak mungkin. Dia tahu. Ini semua salahmu. Pria lemah. Pria miskin yang pura-pura kaya. Hina Via. Dan kamu pelacur serakah yang tidur dengan bawahanmu. Balas Rehan. Pertengkaran mereka semakin keras, menarik perhatian semua orang di warung itu. Pemilik warung sudah bersiap mengusir mereka. Dasar tidak tahu malu. Kamu yang menghancurkanku. Tepat saat Rehan berdiri dan menunjuk wajah Via, dua mobil patroli polisi berhenti mendadak di depan warung tenda itu. Lampu rotator birunya berputar-putar, menyinari wajah mereka berdua yang panik. 4 orang petugas berseragam turun. 2 petugas lain berpakaian preman, salah satunya membawa map. Mereka berjalan lurus ke arah meja Rehan dan Via. Permisi. Selamat malam, kata petugas berpakaian preman itu dengan tenang. Kami dari kepolisian daerah Metro Jaya. Rehan dan Via membeku. Apakah benar ini dengan saudara Rehan Ardiansyah dan saudari Via Lestari? Lidah Rehan keluh. Via mulai gemetar hebat. Kami memiliki surat perintah penangkapan untuk Anda berdua. Lanjut petugas itu, membuka mapnya. Anda berdua diduga keras telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penipuan, dan pemalsuan dokumen, yang merugikan PT Cipta Kencana dengan estimasi kerugian puluhan miliar rupiah. Dunia Rehan runtuh untuk kedua kalinya. Puluhan miliar. Angka itu berdengung di telinganya. Tidak. Saya tidak tahu apa-apa. Dia otaknya. Via menjerit, menunjuk Rehan. Bohong. Dia yang menyuruh saya. Rehan balas berteriak. Kalian berdua bisa menjelaskannya nanti di kantor polisi, kata petugas itu, kehilangan kesabarannya. Borgol mereka. 2 petugas berseragam maju. Suara, klik, borgol logam yang dingin mengunci pergelangan tangan Rehan. Dia tidak melawan. Tenaganya habis. Semua pengunjung warung mengeluarkan ponsel mereka, merekam. Rasa malu ini 1000 kali lebih buruk daripada diusir dari apartemen. Saat dia digiring menuju mobil polisi, Rehan menoleh ke jalan raya yang ramai. Dia tidak tahu kenapa dia menoleh. Mungkin mencari pertolongan yang mustahil. Dan saat itulah dia melihatnya. Sebuah sedan hitam mewah, Mercedes S-Class terbaru, berhenti di seberang jalan. Jendela belakang yang gelap gulita itu turun perlahan. Di dalamnya, duduk Kamila. Dia tidak memakai pakaian CEO-nya. Dia mengenakan gamis sederhana berwarna hitam dan hijab syari yang serasi. Wajahnya tenang, diterangi lampu jalan. Dia tidak tersenyum. Dia tidak mengejek. Dia hanya menatap. Dia menatap Rehan lurus di mata. Tatapan yang dingin, datar, dan menembus. Tatapan itu tidak menyimpan kebencian, tidak juga kepuasan. Itu adalah tatapan seorang hakim yang telah mengetukkan palunya. Tatapan yang berkata, selesai. Rehan berhenti berjalan. Dia terpaku. Kamila.
bisiknya. Kamila menahan tatapan itu selama 5 detik. 5 detik yang terasa seperti selamanya bagi Rehan. 5 detik yang membakar citra dirinya yang hina, diborgol, kotor, dan hancur ke dalam ingatannya. Kemudian, tanpa mengubah ekspresinya, jendela hitam itu naik kembali. Menutup pemandangan itu. Mobil mewah itu melaju pelan, menyatu dengan lalu lintas malam, seolah tidak pernah ada di sana. Kamila, Kamila, maafkan aku. Kembali. Tolong aku. Rehan tiba-tiba berteriak histeris, meronta dalam cengkeraman polisi. Cepat, masukkan dia, perintah petugas. Rehan didorong masuk ke bagian belakang mobil patroli. Pintunya dibanting tertutup. Dia menempelkan wajahnya ke jendela, melihat mobil Kamila yang semakin menjauh. Dia tahu, ini adalah akhir. Ini adalah hadiah ulang tahun kedua yang Kamila janjikan. Dan hadiah ini adalah neraka yang abadi. 1 tahun kemudian. Gema suara ketukan palu rapat masih terasa di udara. Ruang rapat utama PT Cipta Kencana, yang terletak di lantai 50, bermandikan cahaya pagi. Di ujung meja kayu mahoni raksasa, Kamila Al-Fathir menutup laptopnya. Baik, rapat Dewan Direksi hari ini selesai. Laba bersih kuartal ini melampaui target kita sebesar 20%. Kerja bagus untuk semua tim. Proposal untuk proyek perumahan bersubsidi di Jonggol saya setujui. Pak Heru, tolong siapkan dokumen legalnya. Saya ingin groundbreaking bulan depan, kata Kamila. Suaranya tenang, tegas, dan penuh wibawa. Para direktur, pria-pria yang usianya jauh lebih tua darinya, orang-orang kepercayaan ayahnya, mengangguk hormat. Tidak ada lagi yang memandangnya sebagai gadis kecil, pewaris. Dalam 1 tahun, Kamila telah membuktikan dirinya. Dia memimpin perusahaan dengan tangan yang kokoh, membersihkan sisa-sisa korupsi yang ditinggalkan Via, dan membawa PT Cipta Kencana ke tingkat kesuksesan yang baru. Dia mengenakan blazer berwarna navy blue yang dipadukan dengan kemeja putih dan hijab sutra yang serasi. Penampilannya adalah definisi dari profesionalisme dan keanggunan seorang wanita muslim modern. Dia tidak lagi bersembunyi. Dia adalah ratu di istananya sendiri, dan semua orang menghormatinya. Jika tidak ada lagi, silakan kembali bekerja. Assalamualaikum, tutupnya. Waalaikumsalam, Bu CEO. Para direktur meninggalkan ruangan, menyisakan Kamila dan Pak Heru. Kerja yang sangat baik, Bu Kamila, puji Pak Heru tulus. Almarhum ibu Anda dan ayah Anda pasti sangat bangga. Kamila tersenyum tipis. Senyum yang tulus. Ini semua berkat bimbingan Anda dan tim, Pak. Saya hanya menjalankan amanah. Ada kabar terbaru yang mungkin ingin Ibu dengar, kata Pak Heru, sedikit mengubah nada suaranya menjadi lebih serius. Tentang mereka, tanya Kamila. Dia bahkan tidak perlu menyebut nama. Betul, Bu. Pengajuan banding mereka ditolak oleh pengadilan tinggi. Bukti-bukti yang kita serahkan terlalu kuat. Vonisnya dikuatkan. Rehan Ardiansyah, 12 tahun penjara. Via Lestari, 15 tahun penjara karena dia terbukti sebagai otak kejahatan. Kamila mengangguk perlahan. Tidak ada rasa senang. Yang ada hanyalah rasa keadilan yang telah tuntas. Begitulah seharusnya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang berniat mengkhianati amanah. Mereka juga dituntut ganti rugi penuh. Tapi semua aset mereka sudah disita dan dilelang. Tetap tidak akan menutupi kerugian perusahaan, tambah Pak Heru. Tidak masalah, Pak. Uang bisa dicari. Integritas tidak, kata Kamila sambil berdiri. Sekarang, saya ada janji. Saya akan cuti setengah hari ini. Baik, Bu. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Kamila meninggalkan kantor pusat. Bukan mobil Mercedes mewah yang ia gunakan. Hari ini, dia mengendarai mobil SUV sederhana miliknya sendiri. Dia pergi ke sebuah toko kue besar, mengambil pesanan kue Black Forest ukuran jumbo yang sudah ia pesan. Lalu, dia berkendara selama 1 jam, menjauhi pusat kota, menuju sebuah daerah yang lebih asri dan tenang. Dia tiba di depan gerbang panti asuhan Al-Fathir, panti asuhan yang didirikan oleh almarhumah ibunya, tempat yang sama yang dulu sering ia kunjungi diam-diam saat masih miskin, untuk berbagi sedikit rezekinya. Saat mobilnya masuk, puluhan anak-anak berlarian keluar dari teras. Kak Kamila datang. Kak Kamila datang. Kamila keluar dari mobil, senyumnya merekah begitu lebar dan lepas. Dia telah mengganti pakaian kerjanya dengan gamis katun sederhana berwarna biru langit dan hijab bergo yang nyaman. Dia kembali menjadi Kak Kamila. Assalamualaikum,
Anak-anak, sapanya ceria. Waalaikumsalam. Dia membuka bagasi, dibantu oleh ibu pengurus panti. Kue besar itu dikeluarkan, bersama dengan puluhan kotak nasi, bingkisan, dan mainan. Wah, ada kue besar. Ulang tahun siapa, Kak? Tanya seorang gadis kecil bernama Aisyah. Kamila tertawa, mengusap kepala Aisyah yang berhijab. Hari ini, ulang tahun kakak. Ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-31. Di tempat lain, di 2 sel penjara yang terpisah, hari itu berlalu seperti hari-hari lainnya. Rehan Ardiansyah, kini kurus dengan tatapan mata kosong, baru saja selesai membersihkan toilet blok tahanan. Dia duduk di lantai selnya yang sempit, memakan jatah nasi cadong yang hambar. Dia kadang masih memimpikan Kamila. Bukan Kamila sang CEO, tapi Kamila istrinya yang sederhana, yang dulu memasakkan rendang untuknya. Penyesalan itu datang terlambat, menghantuinya setiap detik. Di blok wanita, Via Lestari baru saja terlibat perkelahian karena masalah sepele. Wajahnya yang dulu cantik kini penuh bekas luka dan lebam. Dia telah kehilangan segalanya, kecantikannya, hartanya, dan kebebasannya. Kebenciannya pada Rehan dan Kamila adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup. Sementara itu, di taman panti asuhan, pemandangan yang sama sekali berbeda tersaji. Kamila duduk di tikar, dikelilingi oleh tawa riang anak-anak. Lilin angka 3 dan 1 telah ditiup bersama-sama. Suap pertama untuk Aisyah. Suap kedua untuk Budi. Suap ketiga untuk semuanya. Seru Kamila, membagi-bagikan potongan kue. Ibu pengurus panti menatapnya dengan haru. Mbak Kamila, ibu tidak tahu harus berterima kasih seperti apa. Mbak sudah mengambil alih seluruh biaya operasional panti ini setahun terakhir. Semoga Allah membalas semua kebaikan Mbak. Kamila tersenyum. Ini bukan apa-apa, Bu. Ini adalah harta mereka. Saya hanya menyalurkannya. Doakan saja saya selalu kuat untuk menjaga amanah ini. Seorang anak laki-laki kecil, pipinya penuh noda coklat, tiba-tiba berlari dan memeluk Kamila erat. Selamat ulang tahun, Kak Kamila. Kami semua sayang Kak Kamila. Kamila membalas pelukan itu. Erat. Dia memejamkan mata, merasakan kehangatan tulus yang tidak pernah ia dapatkan dari Rehan. Dia tidak lagi mencari cinta dari seorang pria. Dia telah menemukan cinta yang jauh lebih besar dan lebih murni di sini. Dia telah dihina sebagai wanita miskin. Dan kini, sebagai wanita yang memegang segalanya, dia memilih untuk hidup di antara mereka yang membutuhkan, membagikan apa yang ia punya. Rehan dan Via telah mengambil hartanya secara ilegal, dan kini Kamila menggunakan sisa harta mereka, yang berhasil disita, untuk kebaikan. Itulah karma terbaik. Langit senja berwarna oranye. Kamila tertawa lepas saat Aisyah iseng mencolekkan krim kue ke hidungnya. Dia tidak marah. Dia ikut tertawa. Dia bebas. Dia utuh. Dia bahagia. Dan di akhir cerita, hanya itu yang terpenting. Penonton pun akan tersenyum puas.